Shalom, selamat pagi, jemaat yang diberkati Tuhan. Di dalam masa-masa pandemik ini, kita semua mendukung pemerintah dengan bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah. Sepasang suami istri, Bram dan Cindy, adalah pasangan yang baru menikah 1 tahun. Karena belum diberi momongan oleh Tuhan, mereka memutuskan untuk tetap bekerja di kantor masing-masing. Dari Senin sampai hari Sabtu, mereka sibuk dalam pekerjaannya, dan Sabtu Minggu menjadi saat-saat mereka refreshing. Pergi berbelanja, kuliner, mengunjungi keluarga, dan juga beribadah kepada Tuhan. Ketika masa pandemi melanda, semua kantor-kantor harus melakukan aktivitasnya dari rumah masing-masing, termasuk Bram dan Cindy. Mereka harus bekerja dari rumah. Nah, mereka punya waktu untuk bersama-sama di rumah dalam waktu yang panjang. Ternyata ini bukan mendatangkan kebahagiaan, tapi justru mulai muncul konflik-konflik karena mereka tidak bisa menyelesaikan dan tidak bisa memahami pasangan masing-masing. Kemudian muncul perkataan-perkataan yang saling menyakitkan. Kamu egois lah, kamu keras kepala lah, kamu mementingkan diri sendirilah, kamu tidak bisa mengerti aku lah. Dan mereka saling menyalahkan satu dengan yang lain. Karena tidak bisa menyelesaikan persoalan, mereka memutuskan untuk menghubungi seorang hamba Tuhan. Dan setelah berbicara sekian lama, akhirnya sang hamba Tuhan menjelaskan tentang keadaan dan kepribadian mereka masing-masing. Ternyata Cindy memiliki sifat yang berbeda dengan Bram. Cindy orangnya introvert, yang kalau terlibat dalam konflik, dia butuh waktu untuk berdiam diri, untuk bersendirian, memikirkan masalahnya. Setelah itu, barulah dia mau berbicara. Sedangkan Bram orangnya ekstrovert. Kalau punya masalah, dia ingin segera dibicarakan supaya bisa segera selesai. Inilah perbedaan yang menyolok antara mereka berdua. Dan selama ini, mereka tidak memahami kondisi itu. Ketika kasih melandasi hubungan suami istri, maka kasih akan menghilangkan banyak pelanggaran. Ini menurut Amsal Salomo. Ketika pasangan suami istri melandasi hubungan mereka dengan kasih, maka satu dengan yang lain pasti tidak menekan pasangannya, tidak mencari-cari kesalahan pasangannya, tetapi justru bisa mengampuni pasangannya dan mendorong mereka untuk pulih dan maju kembali. Inilah yang diharapkan terjadi di dalam rumah tangga. Apabila Bapak Ibu hari ini sedang berkonflik dengan pasangan, atau orang tua sedang konflik dengan anak, atau menantu sedang konflik dengan mertua, mari ikuti nasihat Raja Salomo yang berkata, tetapi kasih menutupi banyak pelanggaran. Masa-masa kita harus tinggal di rumah, berkegiatan di rumah, beraktivitas di rumah masing-masing dengan seisi keluarga akan menjadi masa-masa yang paling bahagia. Karena kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Selamat saling mengasihi. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk masa-masa di mana kami harus melakukan semua kegiatan di rumah. Bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah di rumah. Biarlah masa-masa ini menjadi kesempatan bagi kami untuk mempraktekkan firman Tuhan. Untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena kasih akan menghapus banyak pelanggaran. Terpujilah namamu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa kembali.